Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sahabat Saima. Ini kita udah lama banget ya nggak buka-buka YouTube nih. Nah, kebetulan kita sekarang udah ada penulis baru nih, penulis muda. Dan kebetulan kayaknya pas nih buat menghidupkan kembali YouTube Saima nih. Kita bikin podcast bareng Hafid Ramdhani Pratama. Betul ya Mas ya? Betul banget. Sehat Mas, sehat? Alhamdulillah luar Ya. biasa. Kalau Mas, sekarang nanya-nanya sehat tuh, apalagi setelah pasca Covid tuh emang bener-bener nanya ya, bukan sekedar basa-basi ya. benar. Kalau dulu kan basa-basi aja. Kalau waktu zaman Covid tuh, ini beneran sehat apa enggak nih? Formalitas aja Iya, dulu. dulu mau formalitas. Tapi waktu zaman Covid, Mas Hafid lagi di mana, Mas? Aku waktu zaman Covid itu di Palu sih. Di Palu? Sulawesi. Di Palu sakit. aduh. Tapi emang lahir besar di Akhir Palu. besar di Palu. Jadi anak daerah nih. Hai, warga Palu. Halo. Halo. Putra kebanggaan Halo. nih ada di sini sekarang. Aku punya ini sekarang. Ya, ini adalah karya pertama kita. Karya pertamanya Mas Hafid tentunya. Nanti kita akan bahas seperti apa dalamnya. Tapi Mas Hafid sekarang domisili di mana, Mas? Aku sekarang stay-nya di Bandung. Di Bandung. Nah, Aktivitas full di Bandung. full semua di Bandung. Kenapa nggak milih Jakarta gitu ya? Karena aku lagi nyelesain naskah sih sebenarnya juga, Mas. Itu tentang Bandung juga. Oh, ada latar belakangnya Bandung. Jadi aku butuh vibes yang memang bener-bener bukan hanya sekedar aku karang doang, tapi feel-nya dapat banget di Bandung. Jadi sengaja pindah dari Palu tuh emang sengaja ngincernya Bandung dari awal gitu. Karena salah satu wishlist dari kecil juga. Aku dulu SD, SMP tuh nggak tahu kenapa suka banget nonton vlog-vlog atau cerita-cerita orang di sosial media itu tentang Bandung. Jadi pas aku tinggal di Bandung itu kayak ngerasa ini mimpi yang kewujud sih. Tapi sejauh ini ekspektasi sesuai ya Bandung? Sesuai banget, sesuai. Macetnya? Macetnya enggak sih. Enggak nyangka bakal macet itu. Iya bener, apalagi daerah Bandung yang pinggiran itu lumayan menguras energi. Tapi berarti pindah dari Palu ke Bandung tahun berapa itu? Aku awalnya di Solo dulu. Oh, di Solo, jadi sebelum ke Bandung? Sebelum ke Bandung ke Solo. Di Solo itu aku nyelesain 1 tahun buat studi, masuk pondok. Tapi setelah dari situ aku move ke Jakarta dulu nih, ke Mas. Jakarta dulu sempat. Jakarta, make sure buat layak nggak sih Jakarta buat aku. Tapi ternyata aku memilih Bandung untuk menjadi tempat tinggal. Ya, setelah beberapa pertimbangan. Betul. Lah. Kayaknya emang kalau Jakarta sih lebih enak buat kerja aja ya. Ritmenya juga kayaknya kalau buat hidup sehari-hari terlalu cepet. Betul. Orang-orang pada rusuh banget, apalagi kalau jam pagi berangkat kerja sama jam pulang kerja. Sacet banget orang Jakarta. Apalagi udah macet, klakson di mana-mana, pusing. Betul. Itu pasti. Tapi kalau dibandingin Palu dengan Bandung, yang bikin beda apa sih? Suasananya sih, Palu itu panas banget. Panas banget dari Jakarta. Saya kan belum pernah ke Palu nih ya teman-teman. Jadi kalau dibandingin Palu, Jakarta. Palu sih, karena kebetulan kodarullahnya Palu itu pas banget di atas garis khatulistiwa. Jadi melintasnya matahari. Jadi memang bener-bener panas. Jadi begitu ke Jakarta nggak kaget kan? Nggak kaget-kaget banget. Malah justru kagetnya di Bandung pas aku ngeluh Bandung dingin, orang-orang sana bilangnya panas. Nggak seberapa. udah beda ya. Orang-orang lokal di sana justru bilang panas. Tapi aku ngerasa Bandung dingin banget. Ya apalagi daerah-daerah kabupaten Ciwidey itu enak-enak banget. Adem. Di kota aja dingin banget. Kalau malam ada embunnya bayangin. Di Palu mana ada kayak gitu. Ini Palu aku bukan ngerendahin kamu ya, tapi emang fun fact aja. Emang perbandingan tiap kota kan beda-beda ya. Betul. Dan Bandung itu cantik banget, nggak kalah cantik juga sih sama Palu, tapi cantiknya tetap beda. Beda, emang tiap kota punya suasananya masing-masing. Betul. Tapi berarti kalau kita nginget Palu tuh dulu, berarti Mas Hafid waktu kejadian tsunami berarti ya? Betul. Ada di sana ya Mas? Ada, alhamdulillahnya di sana. Tahun berapa sih itu saya? 2018. 2018 itu kondisi gimana tuh waktu kejadian itu? Hektik banget sih 2018 itu sekitar jam 6-an mau maghrib. Maghrib. Di situ aku mau jalan ke pantai, Mas. Oh justru lagi mau liburan keluarga, liburan? Enggak, main doang. Main sendiri? Main doang, aku mau ke pantai. Tiba-tiba di pertengahan jalan itu aku kiranya aku disamper mobil. Aku mau berdiri, aku mau marah, tapi aku lihat semua orang udah pada jatuh dari motor. Semua orang ikut panik. Udah panik semua. Jadi kayak tiba-tiba yang terbesit di bayangan aku itu rumah. Karena pokoknya gedung-gedung di sekitar itu udah nggak karuan, udah ada yang rubuh, ada yang hancur. Ya kayak sepersekian persen dari keadaan Palestina sekarang yang abu-abu tuh di langit. Di keadaan Palu itu ya seperti itulah kurang lebih. Makanya aku langsung balik ke rumah. Yang tadinya aku jalan dari rumah ke titik kejadian itu 5 menit,
aku pulangnya itu bisa sampai 20 menit karena patahan lempengnya itu bisa sampai 2 meter, 1 meter. Jadi emang butuh effort banget buat pulang ke rumah, apalagi tembok-tembok yang berdiri di sepanjang jalan itu pada rubuh. Jadi emang akses pulang itu susah. Ditambah lagi menduga-duga ini orang rumah kenapa ya. Jangan sampai, ikut khawatir. Jangan sampai ada yang kenapa-kenapa. Jadi energinya habis sama keadaan sama emosional juga. Jadi itu sih alhamdulillah pas pulang orang tua sama adik sama bapak aku aman. Alhamdulillah satu keluarga selamat. Satu keluarga tapi ada satu adik aku yang hilang di situ. Pas di situ nggak pulang, dicari sampai jam 2 malam. Ketemunya jam 2 malam. Akhirnya tetap ketemu juga. Walaupun proses pencariannya itu luar biasa banget ya. Karena abis gempa itu Palu bener-bener jadi kota mati, Mas. Ya semua rata. Terus habis itu listrik habis, nggak ada. Terus habis itu SPBU itu tutup semua. Jadi emang cuma karena pertolongan Allah aja sih akhirnya bisa ketemu. Itu kita carinya juga di pos-pos pengungsian yang aku sama ibu aku itu nyari adik aku di pos-pos yang nggak tahu itu pos apa, ternyata itu perkumpulan para mayat yang masih yang dikumpul jadi satu di situ. Kita teriak-teriak, kita cari-cari, ternyata yang kita teriak-teriakin orang-orang yang udah nggak bisa ngejawab. Betul. Yang pasti di pikiran saat itu yang penting ketemu dulu keluarga. Yang penting ketemu. Kalau udah ketemu tenang, pokoknya nggak mikirin harta segala macam. Yang penting orang tua, keluarga. Alhamdulillah aman. Maksain buat ikhlas sih walaupun ketemunya yang dulu itu ngerasa nggak apa-apa deh, udah nggak ada nyawanya, yang penting wujudnya masih ketemu. Yang penting itu, bisa ngeliat dulu sosoknya. Bener, yang kayak udah deh ikhlas aja, tapi alhamdulillah masih ketemu, masih utuh semuanya, masih sehat sampai sekarang. Sampai sekarang masih komplit ya, alhamdulillah. Tapi Mas Apin kalau boleh tahu pertama kali dikenal sama orang-orang tuh kapan nih? Itu awal COVID sih, Mas. Awal COVID, berarti lah gabut nih, pasti dari gabut kan. Gabut berfaedah alhamdulillahnya. Jadi dulu itu kan COVID 2019 ya, COVID. Ya 2019 akhir. 2019 akhir. Aku dulu kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Palu. Akhirnya di situ kampus aku umumin liburnya 2 minggu. Waktu itu 2 minggu doang nih. Akhirnya satu kampus semuanya sampai buat video konten libur telah tiba. Itu semua anak-anak Palu buat story kayak gitu. Makin kesini kok 2 minggu nggak kampus-kampus lagi. Kok belum ada informasi lagi. Makin lama makin kesini bosan di rumah doang. Akhirnya iseng nih nge-stitch salah satu video yang ada di TikTok. Oh, jadi pertama kali terkenal tuh di TikTok. Dikenal orang-orang di TikTok. Gabut nge-stitch video itu, tahu-taunya viral 2 juta yang nonton semalam, Mas. Itu video pertama langsung 2 juta. Seneng banget dong. Seneng banget, kayak star syndrome-nya langsung kayak aku selebgram nih. Aku tiktoker sih sekarang. Jadi itu apalagi device-nya waktu 2019 itu iPhone 6 yang masih lalot banget. Yang dikit-dikit panas, dikit-dikit keluar aplikasinya. Tapi tetap dioptimalisasikan, maksudnya tetap dioptimalkan untuk dia namanya anak muda, mumpung lagi rame, dikonsistenin. Aku pas udah sadar aku naik nih, Mas. Aku konsisten buat video sehari 3, pernah sampai 7 video satu hari aku upload. Banyak banget itu. Banyak banget karena gabut sih, Mas. Nggak ada aktivitas, kuliah berhenti. Bener, kuliah berhenti, di mana-mana libur, nggak ada aktivitas sih, cuma di rumah doang, makan tidur. Nggak ada yang nyangka itu bakal sampai 2 tahun kan libur. Karena di luar ekspektasi banget. Akhirnya di situ aku konsistenin buat ngonten. Alhamdulillah sekarang sampai 1,3 di TikTok. Instagram? Di Instagram 150 sih. 150.000. Alhamdulillah. Konten yang paling ramai sejauh ini yang mana, Mas? Yang 10 juta. Konten yang apa itu? Tentang konten Abu Lahab. Iya. Aku nyeritain di situ Abu Lahab itu lupa sih kontennya. Pokoknya di situ nyeritain tentang laki-laki. Laki-laki itu walaupun dia nggak tampan banget, nggak kaya raya banget, tapi kalau memang dia sudah dijodohkan untuk seorang wanita, pasti bakal ketemu bagaimanapun caranya. Kurang lebih ngebahas value seorang laki-laki lah. Karena ya nggak bisa dihindari juga dengan adanya TikTok tuh kadang jadi ngerubah apa ya, bukan syarat, tipe orang-orang, keinginan kriteria orang-orang buat punya pasangan tuh jadi beda banget. Betul, karena muncul POV lain sih, Mas. POV cowok idaman aku kayak gini. Mungkin Mas cewek idaman Mas Taufik gimana. Jadi akhirnya stigma itu kayak
oh standar ideal itu kayak gini. Padahal sebenarnya kita bisa nyiptain standar kita sendiri. Padahal sebelumnya misal orang-orang yang udah punya pasangan ya, padahal itu udah ideal untuk dia. Tapi ketika ada konten-konten di TikTok yang ngebahas kriteria idaman, kriteria ideal, malah jadi masalah di hubungan mereka. Apalagi sekarang kan lebih sering digaungkan isu-isu apa ya, love language. Nah, yang nggak memenuhi itu nggak ideal. Padahal sebenarnya sesuai kebutuhan masing-masing aja sih. Love language-nya beda, di skip. Iya, yang nggak word affirmation. Kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak cinta sama aku, kamu nggak pernah muji-muji aku. Padahal kan sebelum itu. Padahal mungkin ada ya, cuman nggak terdeteksi aja. Betul. Sama nggak ini juga sih, nggak mungkin dia punya tujuan ke sana tapi karena mungkin anaknya maluan atau karena nggak pedean atau trust issue juga, akhirnya memilih kayak ya udah dia yang ada aja, ngalir aja, let it flow. Ya padahal dulu kalaupun kita dulu kan belum tahu istilah word of affirmation, padahal dulu ya udah biasa aja gitu, tetap saling mencintai kok. Betul. Tapi begitu ada istilah-istilah aneh di TikTok sekarang, banyak banget istilah yang saya justru jujur aja ngikutin banyak istilah-istilah di TikTok, makin bingung ini apa artinya, ada lagi tiap minggu kayaknya baru muncul, terus. Bener, apalagi sekarang banyak banget istilah-istilah baru, singkatan baru, HTS, hubungan tanpa status. Apalagi itu, pokoknya makin banyak singkatan aneh lah. Bener, karena keadaan milenial, anak-anak muda sekarang sih Mas, yang kayak akhirnya mereka merasa relate, mereka merasa itu sesuai dengan mereka, makanya mereka konsumsi. Mereka konsumsi dan mereka validasi itu keadaan mereka, dan mereka bawa argumen-argumen itu ke orang-orang di sekitar mereka. Akhirnya ketika lagi ada masalah nih. Gitu sih Mas, kalau asumsi aku. Kalau dulu kan ada masalah, dicari nih masalahnya apa, solusinya gimana. Sekarang dicari nih quotes-nya mana yang pas. Apalagi kalau ada lagu baru, Nadif, aku pernah jalan sama dia, ya kan. Itu konten baru lagi. Konten baru, Taylor yang kemarin, sama apalagi ya, Okin, itu orang-orang pada curhat sama penyanyi. Jadi orang punya masalah harusnya dicari dulu solusinya. Bener. Sekarang dicari dulu konten apa yang pas. Masalahnya akhirnya nggak kelar-kelar. Dan akhirnya orang-orang mencari pembenaran dari konten sih Mas, validasi, mencari validasi bahwa mereka merasa paling tersakiti, padahal solusinya dulu nih dicari, baru abis itu kita sadar oh ternyata salahnya di mana nih. Orang langsung cari pembenaran dulu, nggak aku bener nih, aku salah nih, aku korban. Jadi harusnya mereka tuh merenung dulu ya Mas. Betul. Merenung dulu, cari solusi. Refleksi dia. Sekarang merenung dulu, cari konten. Terus habis itu si paling tersakiti. Bener-bener sekarang ya gimana, efek sosial media nggak bisa kita lawan juga sih. Jadi tergantung sebenarnya kita sih memanfaatkan sosial media itu untuk apa. Karena kalau bagi aku sosial media itu ibarat pedang bermata dua sih Mas. Bisa positif, bisa negatif, tergantung cara kita ngelolahnya gimana. Kalau kita mau cari positifnya ya pasti banyak ada. Banyak banget justru ya. Dan negatifnya pun pasti ada. Ibarat kata kita mau ke Arab cari, mohon maaf ya, pelacur pasti ketemu. Kita mau ke Amerika cari orang yang taat juga pasti ketemu. Itu tergantung kita carinya atau ngolahnya itu gimana sih. Balik lagi ke niat utamanya berarti. Makanya self control itu penting banget sih, apalagi kalau di sosial media itu gangguannya ibarat masuk ke hutan belantara. Distraksinya itu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan kita harus punya pondasi sih untuk mengarungi sosial media. Nggak tahu medan apa-apa, tiba-tiba masuk ke hutan kan, harus benar-benar tahu pertahanan diri ya. Apalagi Mas Taufik suka daki juga ya, suka camping. Itu kalau nggak belajar tentang mitigasi bencana, pendidikan dasarnya kalau nggak tahu dulu bahaya banget. Pasti bahaya banget. Kalau mau naik gunung nggak tahu treknya, pasti bakal kesusahan. Makanya kita kalau mau apa-apain, kita minimal tahu treknya. Oh, aku treknya di sini nih. Pasti gangguannya, distraksinya ini. Walaupun pas kita udah di sana, udah di luar kendali kita, ya berarti itu udah di luar kendali kita. Yang penting kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan dulu. Oke, begitupun yang terjadi di sosial media, di TikTok. Kita harus tahu dulu niat kita apa, kontrolnya gimana. Betul. Biar nggak kena hal-hal yang justru malah ngerugiin kita, gitu ya. Betul, takutnya malah kecanduan hal-hal yang nggak baik gitu Mas. Akhirnya 24/7 scrolling TikTok. Yang harusnya satu hari itu kita bisa ngerjain banyak hal, akhirnya cuma fokus di layar. Banyak banget sekarang yang begitu. Aku juga pernah ada di fase itu Mas, yang kayak 24/7 nontonin orang. Tapi aku
trigger diri aku sendiri, Fit, mau sampai kapan sih nonton orang terus? Kamu sekali-sekali dong dinonton orang. Tapi kan karena itu ada punya batasan sendiri kan, karena Mas Hafid tahu, oh iya aku punya tujuan, makanya aku harus batasin nonton TikTok. Betul. Harus scroll TikTok tuh berhentinya kapan? Bener. Makanya aku pas nyelesain buku ini aja, aku sampai self reward banget karena aku sebenarnya anaknya mageran mampus, Mas. Tapi akhirnya bisa nyelesain ini karena aku berani untuk bangun boundaries, bangun batasan ke diri aku sendiri. Kalau Fit mau sampai kapan sih gini terus? Fit mau sampai kapan sih mageran terus? Orang-orang udah istilahnya ibarat kata anak muda udah bangun pondasi, masa kamu masih nontonin orang bangun pondasi? Masih males-malesan aja. Males-malesan. Orang nanti udah punya bangunan lantai 10, kamu baru mulai. Pasti kamu nggak ngerasa ketinggalan suatu saat nanti kalau kamu nggak mulai sekarang. Jadi itu sih, aku distraksi terus, aku trigger terus diri aku biar berani sih, Mas. Biar nggak tenggelam sama rasa malas. Betul. Karena aku ngerasa kayak sebenarnya aku bisa, cuma kelamaan nanti deh. Nunda tuh bahaya banget. Nunda tahu-tahu udah tua. Ya. Kalau masih ketunda seminggu 2 minggu masih wajar. Ini tiba-tiba umur 30 kan. Umur 30 baru sadar, aku kemarin 10 tahun ngapain? Itu yang bahaya banget. Tapi sampai akhirnya dikenal jadi penulis, ya belum dikenal sepenuhnya sebagai penulis juga kan. Tapi sampai akhirnya Mas Hafid mau nulis, itu titik pertamanya gimana, Mas? Jadi penulis ya. Iya. Aku dulu dari SD sih, Mas. Jadi dulu dari SD kalau guru ngejelasin, aku nggak tahu, aku nulis puisi doang di ini. Pelajaran dibiarin. Pokoknya apa aja aku tulis. Pokoknya kalau anak-anak SD tuh kan belakang bukunya kan pasti full coretan ya. Sama aku juga full tulisan. Pokoknya apa aja, termasuk emosi rilis ya mungkin ya. Jadi apa aja aku tulis. Apalagi dulu SD, SMP tuh zaman-zaman cinta monyet. Iya. Aku emosi rilisnya juga kayak gitu. Sampai SMP aku punya wishlist cita-cita nanti jadi penulis buat buku 1 Tahun berapa tuh? 2013. Sekarang 2023, 10 tahun. 10 tahun ternyata nggak bisa instan ya. Harus ngumpulin pengalaman juga, mengumpulkan emosi, mengumpulkan cerita, baru bisa dituangkan jadi buku. Ya, emang prosesnya panjang banget dan itu nggak orang-orang kebanyakan nggak sabar. Betul. Buat nunggu itu. Dan kalau dilihat track record aku juga manusia ini, orang kalau dilihat dari yang kita lihat ya, Mas, perjalanan aku juga manusia ini 1 tahun dari semenjak aku ketemu sama Mas Taufik dan tim Sahima. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih nyata, lebih dalam dan yang nggak kelihatan, itu sebenarnya perjalanan aku juga manusia itu seumur aku. Karena semua emosi, semua cerita aku masukkan ke dalam buku ini. Jadi cerita apa aja, rasa apapun yang aku rasakan, aku tuangkan dalam buku ini. Makanya dalam proses perjalanan aku juga manusia ini, aku sampai nangis-nangis nulisnya, Mas. Waktu nulis pasti nyusun skrip, nanti judul yang pertama ini nih, judul kedua ini nih. Makanya aku bagi juga di 3 bab utama ya, yang manusia dengan dirinya, manusia dan orang sekitarnya, dan manusia dan Tuhannya. Karena proses itu sih yang kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa lari dari ketiga itu. Dan kalau satu yang gagal, pasti yang ada bermasalah sama diri kita. Betul. Jadi semuanya harus, garisnya nggak boleh putus. Jadi emang harus hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan orang lain. Iya. Ya pokoknya 3 itu. Antara manusia itu sendiri, manusia dengan lingkungan sekitar, manusia dengan Tuhannya. Betul. Ya harus semuanya setara lah ya, biar bisa ideal. Betul. Nah tadi kan pertama kali ya emang berasal dari hobi, dari ya iseng-iseng waktu masih pelajaran, sampai akhirnya oke deh, aku mau nerbitin buku. Akhirnya nerbitin buku itu. Tapi mungkin proses ketemu Sahima nih, kapan nih? Aku proses ketemu Sahima, jadi sebelum aku ketemu Sahima, aku memang udah nulis beberapa bab yang aku rancang itu sebagai buku. Walaupun gak ketemu nih mau diterbitin kemana nih, tapi pede aja dulu. Buku ini, naskah ini bakal jadi buku. Sampai suatu waktu aku ketemu Yudi itu teman rantau juga dari Sulawesi. Dia nyaranin, Fit, masukin aja di Sahima. Insya Allah aku bisa bantuin. Aku kan tahu track recordnya Sahima nerbitin buku-buku yang
udah masya Allah banget ya di pasaran. Masya Allah. Aku kayak, Yud emang bisa diterima. Aku bilang gitu. Aku sempat kayak insecure lah mas. Apalagi aku ini buku pertama, naskah pertama yang nggak tahu konsep menulis itu yang seharusnya itu gimana. Tapi Yudi yang bilang bisa COVID insya Allah kalau udah emang ditakdirin buat kamu jadi buku dan nerbitin buku, walaupun gimana pun keadaan kamu pasti bakal dibukain jalan. Makanya dari situ qadarullah, alhamdulillah nggak lama dari obrolan aku sama Yudi, akhirnya aku didatengin nih sama Mas Taufik, Pak Sigit sama Mas Raja ya di Bandung. Aku loh yang didatengin, bukan aku yang datengin Sahimanya. Jadi aku merasa diapresiasi banget mas pada saat itu, dan semangatnya makin nambah lagi sih karena akhirnya aku diterima nih sama Sahima gitu. Tapi bukannya udah nyiapin juga buku kedua ya? Lagi sementara insya Allah. Oke teman-teman, siapin uangnya dari sekarang. Ini buku pertama baru mau rilis. Kemungkinan kalau ini videonya udah tayang, mungkin udah masa PO ya. Jadi teman-teman nanti bisa diorder. Lihat aja di Instagram penerbit Sahima caranya gimana. Bisa diorder dan siapin juga tabungan berikutnya untuk buku keduanya Mas Hafid. Walaupun naskahnya baru sampai mana sekarang? Masih bab ketiga sih mas. Nah, rencana berapa bab? Atau mungkin sama lebih kayak aku juga manusia. Ya ini kan 3 bahasan utamanya ya. Ada 3 bahasan utamanya, tapi rinciannya lagi masih banyak. Benar. Sama sih kayaknya aku bagi tetap 3 juga. Cuma tentang falling in love sih. Oh, falling in love anak muda banget anak tuh. Muda banget. Karena ini kan dengan diri kita juga, diri kita sendiri. Aku juga manusia. Nanti aku nulis yang untuk orang sekitar, untuk lebih melibatkan orang lain bahasannya. Nah, yang aku tahu nih Mas Hafid ada ngeluarin statement cukup mengagetkan. Apa tuh mas? Nggak mau ke Gramedia sebelum bukunya terbit. Ini ide dari mana tiba-tiba ada perkataan begini mas? Jadi aku itu kayak sebelum buat statement itu, aku anaknya suka nongkrong ke Gramedia sih mas, dan sering lihat, walaupun nggak beli buku tapi sering baca halaman belakang. Ya berkunjung pokoknya ke Gramedia. Pokoknya gabut dikit ke Gramedia. Sampai aku, Pit, kamu nggak bakal selesai bukunya kalau ke Gramedia terus, liatin buku orang terus. Iya. Jadi aku nggak dulu deh ke Gramedia sampai nanti buku aku sendiri yang ada di sana. Ya, okay. Biar apa ya? Biar rasa magerannya itu hilang mas, dan ambisnya itu muncul. Dijadiin motivasi jadi justru. Motivasi, jiwa kompetitifnya istilahnya dinyalain. biar ambisnya nyala juga. Akhirnya aku berani ngomong itu ke orang, biar aku sadar aku pernah ngomong nih ke orang kayak gini. Jadi nggak boleh, bener-bener nggak boleh nih ke Gramedia. Jadi pengingat justru. Jadi reminder sendiri, walaupun nggak aku ngomong ke diri aku sendiri. Jadi istilahnya yang diserang alam bawah sadar. Tapi saat itu kan mungkin dari yang sebulan bisa beberapa kali ke Gramedia, tiba-tiba stop banget. Ada perasaan gimana gitu? Ada gregetnya sih, kayak kapan nih ke Gramedia lagi nih? Iya, apalagi kan Mas Hafid kan senang juga baca kan? Iya, senang baca, walaupun sebenarnya aku bacanya itu nggak urut. Sesuai apa yang aku yang pengen dibaca aja, sesuai dengan mood. Gitu sih mas. Tapi sejauh proses penulisan ini, berarti kalau dari awal bisa dibilang 1 tahun lebih lah ya, dari awal banget nulis sampai akhirnya sekarang terbit. Yang bikin jadi struggle-nya tuh apa mas? Struggle-nya itu adalah rasa selalu ingin menunda. Oke. Itu sih mas, yang kayak aku udah ada ide, aku udah ada gambaran nih. Oh nanti abis bab ini nulis ini. Tapi tiba-tiba muncul, nanti aja deh buat konten dulu yang lain, atau nanti aja deh nongkrong dulu. Itu sih mas yang berusaha banget aku lawan kemarin pas nyelesain buku ini. Sampai teman-teman aku bilang, si Hafid, kan dulu aku sampai rela beli iPad mas buat nulis buku ini. Si Hafid mentang-mentang udah ada iPad, sama iPad dia terus. Padahal aku lagi fokus untuk nyelesain naskah itu, dan memang bener-bener ajakan nongkrong, ajakan apapun aku skip. Kayak nggak dulu deh, aku lagi nyelesain dibatasin banget pokoknya. Bener. Jadi aku kayak bangun batasan buat orang-orang sekitar. Tapi tetap jalin komunikasi, tapi karena aku fokus ke sini, apalagi laki-laki yang nggak multitasking. Kalau udah fokus satu, yang lain harus mau nggak mau selesaiin dulu itu. Yang lain nggak bakal selesai. Kalau udah yang satu, pasti buku nggak bakal selesai. Jadi itu tadi yang aku bilang, cinta itu butuh pengorbanan sih mas. Kalau udah sayang, udah cinta, nggak ada pengorbanan, nggak ada aksi. Ya, apalagi ini karya pertama. Penuh dengan perasaan banget. Penuh perasaan banget, apalagi euforianya, emosinya. Rasanya itu semua ada di sini, walaupun
buku kedua dan ketiga nanti insya Allah ada, nggak bakal sespesial buku pertama ini. Ibarat anak pertama lah. Karya pertama selalu nyantol banget lah di hati. Makanya prepare buku ini aku mungkin Mas Taufik tahu sendiri. Aku sampai desain sendiri kan layoutnya. Mas, aku mau judulnya kayak gini, covernya kayak gini. Apa sih namanya? Tulisan fontnya maunya kayak gini. Alhamdulillah Mas Taufik sabar juga ngeladenin aku, karena ini emang aku feelnya kayak ngerasa punya anak pertama sih Mas. Jadi di prepare-nya itu prepare banget, disiapin banget. Ya, walaupun buku kedua ketiga insya Allah nanti ada, tetap prepare juga, tapi nggak tahu. Iya, tetap euforianya beda. Beda sama yang aku juga manusia ini. Iya. Apapun yang menjadi hal pertama kita pasti rasanya beda banget. Benar. Membekas banget. Kayak ibarat kita makan sesuatu nih. Kita pasti bakal penasaran sama rasanya ini gimana sih, feel-nya gimana sih, taste-nya gimana sih. Pas kita udah makan kedua, ketiga, euforianya tetap ada, tapi bakal beda sama percobaan pertama. Ya, experience-nya. Betul. Dan apapun feedback dari para pembaca nanti yang muncul ke aku, yang memberikan feedback itu ke aku bakal terima, entah itu menurut aku positif, negatif, karena itu sebagai bahan rujukan aku untuk evaluasi diri, penerimaan diri aku sebagai manusia. Gitu. Oke. Nah, berarti ini sekarang buku udah ada, cita-cita udah aman lah ya, udah terpenuhi, udah terlaksana. Tapi sebenarnya Hafid kecil tuh cita-citanya mau jadi apa? Aku dari dulu Mas, nggak tahu ya. Orang-orang kalau ditanya dulu cita-citanya mau apa, jawabnya dokter, jadi polisi. Aku tahu nggak Mas? Jawabnya pengen jadi artis. dari kecil udah kedoktrin. Dari kecil nggak tahu. Aku anaknya nggak suka yang kerja jam 7 pulang jam 4. Makanya kayak kalau ngelihat orang yang kerja jam 7 pulang jam 4 itu suka kasihan Mas. Karena aku dari kecil cita-citanya nggak kayak gitu. Pokoknya maunya jadi freelance, mau yang apa aja, tapi yang bisa dilihat orang banyak, bisa dikenal orang banyak. Dan stigma aku dari kecil, kalau aku kerja di kantoran, aku nggak bisa wujudin cita-cita aku, mimpi aku. Otomatis aku ngewujudin cita-cita orang dong. Kalau aku jalannya sendiri, maksudnya aku berkarya sendiri, aku bisa wujudin cita-cita aku sendiri. Jadi ini opini aku ya. Jadi itu sih Mas, makanya kalau ditanya dari dulu cita-citanya apa, artis. Karena dulu nggak ada seleb, belum ada pekerjaan. Ya dulu artis orang yang tampil di TV, entertainment. Jadi alhamdulillah sekarang terlaksana, terwujud dong. Jadi seleb TikTok. Termasuk law of attraction juga nggak sih Mas? Ya betul. Allah sesuai prasangka hambanya. Apa yang kita sering ucap, apa yang sering kita yakini, itu pasti datang ke diri kita. Jadi percaya hal-hal baik itu bakal ketemu sama diri kita. Kalau kita percaya, pasti jalannya itu pasti bakal datang dengan cara apapun. Kalau mau dipikir-pikir, seorang Hafid, anak daerah, lahir di Palu, tiba-tiba nyangsang di Jakarta. Kok bisa? Di kota besar, tinggal sendirian, gak punya keluarga. Tapi karena keyakinan itu, aku selalu percaya aku bakal ditemuin sama orang baik. Walaupun bukan aku baik, tapi insya Allah doa orang tua yang akan mengantarkan aku ketemu sama orang-orang baik. Dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu Sahima, bisa ketemu Mas Taufik. Itu adalah wujud dari perlindungannya Allah sih sebenarnya ke aku Mas, biar nggak dibawa ke jalan yang nggak seharusnya. Karena kalau dilihat Jakarta pasti bakal muncul luas banget beberapa stigma yang negatif kalau kita sebut tinggalnya di Jakarta. Apalagi kalau ngobrol sama orang kampung, kamu tinggalnya di mana? Di Jakarta, di Bandung. Itu pasti nggak bisa dipungkiri akan muncul stigma itu Jakarta. Dengan keadaan kota yang dengan kehidupan yang kita nggak tahu ada apa aja di sana, karena banyak orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam budaya ngumpul di satu tempat. Betul. Iya. Jadi selain jadi penulis, jadi artis, udah nih dua-duanya nih. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Ada lagi nggak cita-cita lain? Cita-cita lain pengen jadi pebisnis sih insya Allah Mas. Tapi udah mulai sekarang? Udah rencana, baru ada gambaran harus gimana setelah ini. Dan ya tungguin aja 5-10 tahun. Amin. Tapi rencana mungkin bakal tetap menetap di Bandung atau justru mau balik lagi ke Palu? Kayaknya bakal tetap stay di Bandung karena orang tua sendiri ngomong gak usah balik ke Palu. Udah diusir dari Palu. Kenapa itu kok bisa? Karena alhamdulillah orang tua itu orang-orang yang suportif banget. Dan melihat peluang aku di Jakarta sama di Palu, orang tua juga bisa ngelihat kamu lebih berpeluang di sana Fit daripada di sini, jadi nggak usah pulang.
Mama juga ngomong kayak gini bukan karena ngusir atau nggak suruh kamu pulang, tapi karena hidup kamu lo, tanggung jawab kamu sendiri, dan kamu bisa melihat di mana kamu berproses. Kalau mama bilang pulang, takutnya kamu terbebani dengan kalimat itu. Harus aku harus pulang nih, aku harus pulang nih. Jadi nggak fokus. Betul. Dan alhamdulillah punya orang tua yang support system, bisa kasih afirmasi positif setiap saat, itu sebuah privilege yang luar biasa yang patut banget aku syukuri sih Mas. Dan aku nggak dituntut buat Hafid kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, nanti kamu besarnya gini. Alhamdulillah dari kecil nggak pernah dituntut buat jadi apapun. Selalu support ya orang tua. Alhamdulillah. Itu salah satu privilege yang luar biasa, karena nggak sedikit orang tua yang justru mengarahkannya ya sesuai keinginan orang tua, anak tuh harus jadi apa. Betul. Akhirnya nanti kebentuk ke diri aku juga sih Mas. Mungkin cara orang tua ngajar, mendidik aku dengan cara seperti itu. Akhirnya aku jadi orang yang bisa menerima banyak hal juga. Nggak bisa dipaksain orang lain sesuai ekspektasi aku. Ya aku terima. Karena aku dari kecil nggak dituntut buat jadi apapun. Maksudnya jadi apapun dalam artian nggak sesuai harus mereka. Iya, nggak harus dengan keinginan orang tua, tapi jadilah Hafid yang sesuai keinginan Hafid sendiri. Betul. Ih, mantap. Ini mama papa aku pasti nonton nih. Halo mama papa Hafid. Dan alhamdulillah kalau ada podcast itu ditontonnya di TV serumah. Di rumah. Serumah yang nonton, sampai kakek nenek aku. Masya Allah. Tante-tante itu malah jadi nobar. Nobar kok podcast. Hafid sekarang tuh ada panutan nggak sih, dulu ngelihat siapa atau tokoh siapa yang justru menjadi Hafid yang sekarang nih? Kalau tokoh yang aku suka banget, yang sampai jadi panutan banget, itu sebenarnya aku ambil afirmasi positif dari beliau, itu Ustadz Hanan. Ustadz Hanan Attaqi itu, beliau menurut aku gayanya anak muda banget, terus fleksibel banget. Maksudnya kayak kalian terserah mau jadi apa, tapi tetap pegang pondasi kalian sebagai seorang yang beriman dan berislam. Jadi walaupun aku jadi apa aja, dan aku udah berani men-trigger diri aku, Fit kamu jadi apapun, tapi kamu harus berani menampakkan identitas kamu sebagai seorang muslim. Ya kamu udah istilahnya udah aman lah untuk itu. Jadi itu sih Ustadz Hanan. Sampai aku pernah buat konten kayak cosplay Ustadz Hanan, dan alhamdulillah kemarin rame kontennya. Udah pernah ketemu? Alhamdulillah udah. Kalau untuk tatap muka belum, tapi aku sering datang kajiannya beliau. Oh iya. Mudah-mudahan lah nanti suatu saat ada kesempatan ketemu. Udah berapa kali sih sebenarnya punya kesempatan ketemu langsung sama beliau. Tapi qadarullahnya masih Allah batasin dulu, nggak jadi. Mungkin nanti ketemunya pas bukunya udah jadi nih. Bisa ngasih juga nih. Bismillah. Sebagai salah satu tokoh inspiratif Mas Hafid kan. Nah, sekarang kan Mas Hafid hitungannya udah sukses lah ya nih. Alhamdulillah, amin ya Allah. Ada pernah pengalaman apa gitu dikejar followers lah atau gitu? Kan biasa kalau orang udah terkenal ada aja gitu hal-hal konyol. Kalau itu sering sih Mas. Yang tadinya lagi bad mood, yang laginya nggak pengen ngapa-ngapain, apalagi nggak mau ngomong, pokoknya tiba-tiba ketemu followers di luar, akhirnya jadi sok akrab. Akhirnya harus kelihatan ramah, kelihatan aktif, yaitu karena dituntut profesional, dituntut untuk Fit kamu dimanapun berada harus tetap ramah sama orang, nggak boleh nunjukin sisi juteknya kamu, karena lagi capek, lagi bete pun. Karena kita nggak tahu orang yang mana yang bisa membangun relasi buat kamu. Nah itu, kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa, tiba-tiba nanti ada kerjasama apa. Betul. Aku nggak pernah nilai orang, semoga Allah jaga ya hatinya. Nggak pernah nilai orang dari bentuk visualnya. Dimanapun orang yang, kalau aku lagi pengen ngajak ngobrol, aku ngajak ngobrol. Apalagi kalau di kereta, aku paling seneng kalau kereta ke Solo, naik kereta yang hadap-hadapan, itu biasanya aku ngajak ngobrol. Mas dari mana, tinggalnya di mana. Berarti Mas Hafid ini secara kepribadian emang aktif dan sering ngajak orang ngobrol gitu? Ambivert sih. Iya, ambivert. Kadang ekstrovert parah, kadang introvert mampus. Kalau lagi nggak bisa diganggu ya udah. Makanya milih kalau misalnya lagi mau membatasi distraksi sama orang lain, mending pilih di kamar. Karena memang benar-benar nggak ada distraksinya. Ya emang benar-benar ruang pribadi, ruang sendiri kayak lagunya Tulus. Oke, Mas Hafid, ini sebelum menutup podcast kita nih, ada pertanyaan-pertanyaan singkat, pertanyaan-pertanyaan pilihan. Nanti boleh dijawab, boleh dikasih alasan. Kan nih. Ini pertanyaan-pertanyaan ya seadanya aja.
pilih TikTok apa Instagram? Ini agak berat sih, karena Baru pertanyaan pemula. soalnya aku dua kepribadian di Iya. TikTok sama Instagram Oh, beda. dua hafid. Berbeda, makanya orang kalau komen, "Kak, kok di TikTok beda sama di Instagram?" Jadi aku milih TikTok, Secara kepribadian lebih jujur di sana lebih jujur di TikTok. daripada di Instagram. Instagram. Tapi dari dua aplikasi itu, dua aktivitas followersnya gimana? Kelakuannya gitu. Alhamdulillah baik sih. Dua-duanya ya? Dua-duanya Nggak baik. ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Aku aja yang aneh-aneh. Mas Api yang aneh. Itu sih di TikTok. TikTok berarti ya? TikTok. Palu atau Bandung? Aduh, berat. Palu rumah, Bandung bakal jadi rumah juga kayaknya. Tapi kan rencana masa depan pengen Aduh, berat banget nih pertanyaannya. Palu, Bandung. Tetap Palu. Tetap Palu. Tetap Palu. Walaupun rencana mau menghabiskan masa tua di Bandung. Bener, tetap Palu. Palu. Aku merinding ditanya. Tetap Palu. Tetap Karena Palu itu rumah. Tetap dimanapun, Iya. tetap bakal cari rumah. tetap akan kembali ke tempat di mana kita dibesarkan. Bener. Oke. Nah, secara konten lebih seneng konten yang video atau feed gitu? Video. Video. Lebih enjoy aja Lebih gitu. enjoy. Oke. Lebih seneng konten apa lebih seneng nulis? Aku kalau ngonten pasti nulis, jadi ngonten dulu. Oh, kontennya tetap nulis. Oke. Karena nulis skrip dulu. Iya. Jadi disediain dulu justru yang nggak spontan. Betul. Ada. Ada aja. Kalau nulis belum tentu ngonten. Kalau ngonten udah pasti nulis, jadi ngonten. Oke, jadi konten. Pasangan dijodohin temen atau pasangan hasil sendiri? Sendiri deh. Hasilnya dia sendiri. Karena lebih suka ngejar daripada dikejar. Emang kenapa kalau dijodohin temen, Mas? Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi lebih enak explore sendiri. Sesuai dengan Survive, kriteria betul. sendiri. Kalau dijodoh-jodohin kan biasa karena korban. Fit ada yang suka nih sama. Iya. Akhirnya kayak yang tadinya nggak suka jadi suka beneran. Dan itu perasaannya beda dengan kita yang emang Bener kayak ada nih orang nih. Ini iya. Takut dilihat dilihat netizen. Ya nggak apa-apa, Mas, kali aja nanti ada yang cocok sesuai dengan yang Allah mau juga. Sampai aku pernah buat story, "Kak, tipe idamannya yang gimana?" Aku screenshot, langsung aku bilang, "Yang nggak nanya tipe idamannya kayak gimana." Insya Allah, Mas, aku mau memaksakan. Maksain aja terus. Insya Allah terserah Allah aja deh. Justru memaksakan bukan memantaskan ya. Maksain yang nggak bisa dipaksa. Oke. Pasangan sesama profesi atau beda profesi? Sesama sih. Sama-sama suka konten. Sama-sama suka konten, sama-sama suka petualang. Iya. Sama-sama yang nggak suka kerja teratur. Maksudnya yang dalam artian hari ini kerja ini sampai bertahun-tahun kerja itu. Lebih enak yang seprofesi. Ya, yang lebih suka explore juga. Betul, yang sefrekuensi lah. Iya, itu dia. Kata kuncinya sefrekuensi. Bagaimanapun kalau beda frekuensi, kadang dari ngobrol pun nggak enak. Nggak nyambung, nggak nyaman. Kita ngobrol aja kalau beda pembahasan kan nggak enak. Gimana kalau seumur hidup sama orang yang nggak sefrekuensi? Berat banget sih, ngabisin energi. Nah, teman-teman tuh ya, kalau yang nggak satu frekuensi, udah dadah nih. Nah, udah nggak masuk kriteria Hafid. Tapi apa aja deh yang Allah datengin. Pada akhirnya yang Allah sudah tentukan. Iya benar. Manusia itu hanya bisa memilih, berencana. Setelahnya Allah yang pilihkan. Iya. Oke, itu aja Mas Hafid. Nggak ada pertanyaan aneh lagi. Aman ya Allah. Ada pesan-pesan, Mas, buat teman-teman followers atau mungkin calon pembaca buku Aku Juga Manusia nih? Hai teman-teman followers dan calon pembaca Aku Juga Manusia. Terima kasih buat sebelumnya yang udah ngikutin perjalanan Aku Juga Manusia. Mulai dari aku milih judul, karena aku vote di Instagram juga, sampai aku milih buat buka votes juga yang untuk cerita kalian ada nggak yang mau diangkat di buku ini. Terima kasih banget. Dan semoga Aku Juga Manusia ini bisa menjadi bahan refleksi untuk teman-teman menerima semua hal yang teman-teman gak suka dalam hidup kita. Karena sebagai manusia itu kita harus membuka diri untuk semua hal. Bukan hanya rasa bahagia, rasa senang, tapi rasa sedih,
terluka, itu juga kita harus izinkan masuk ke dalam diri kita, bukan untuk apa, tapi untuk menerima diri kita sebagai manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang bertahta di atas bumi. Kalau kita mau sempurna, kita menerima diri kita dulu sebagai manusia. Itu aja sih Mas. Oke, mantap. Itu dia teman-teman, podcast Sahima bersama dengan Hafid Ramdhani Pratama. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di order bukunya, nanti pantengin aja Instagram penerbit Sahima, caranya pasti ada di situ. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.